Film berawal di sebuah stasiun kereta di mana seorang psikiater bernama Dr. Mariko baru saja keluar dari stasiun. Berniat untuk menaiki bus, namun sayangnya ia datang terlambat. Anak-anak sekolah di bis tersebut malah mengejek Mariko yang tertinggal. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba saja bus yang hendak ditumpanginya tadi meledak. Terlihat seorang anak berhasil keluar dengan tubuh penuh luka bakar, meminta pertolongan. Seketika, Dr. Mariko berlari dan memeluk anak tersebut dengan berharap masih bisa menolongnya. Dari arah seberang, terlihat dua orang wanita yang merupakan dalang dari teror bom ini terlihat puas menyaksikan rencana mereka berhasil menimbulkan kekacauan. Di sisi lain, seorang detektif bersama rekannya yang memeriksa TKP menemukan fakta menarik dari kejadian ini. Bagi siapa saja orang yang pernah mengutuk pelaku kejahatan di televisi, maka pelaku akan memotong lidah orang tersebut, kemudian membuatnya melakukan bom bunuh diri. Pihak kepolisian kesulitan dalam melacak para pelaku, dan satu-satunya petunjuk yang mereka dapatkan dari alat yang digunakan untuk membuat peledak ternyata tidak dijual secara legal. Satu persatu tempat mereka kunjungi, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pabrik tua. Saat menaiki tangga dari dalam terdengar suara wanita, kemudian disusul dengan suara tembakan. Namun, tiba-tiba bom meledak tepat ketika rekan si detektif mencoba membuka pintu. Lalu detektif yang masuk ke dalam menemukan seorang pria yang diam tanpa ekspresi dengan kondisi penuh luka ledakan di sekujur tubuhnya. Pria misterius yang mengaku bernama Ichiro akhirnya dibawa ke kantor polisi sebab dia satu-satunya orang yang ada di TKP. Selama di tahanan, Ichiro dapat mendengar suara dari tahanan lainnya meskipun letak selnya cukup jauh. Seorang tahanan berkata kalau ia tidak akan dihukum walau telah membunuh orang. Keesokannya, ketika Ichiro berpapasan dengan tahanan tersebut, tanpa ragu ia langsung menghajarnya. Dua polisi yang mengawal berusaha menghentikannya, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi kekuatan fisik Ichiro. Hingga akhirnya, Ichiro menyerang tahanan tadi lalu mencongkel matanya dan akhirnya menghentikan serangannya. Detektif menduga kalau Ichiro memiliki gangguan mental sehingga memindahkannya ke pusat untuk diperiksa kejiwaannya. Sebelum masuk, dengan kemampuan otaknya, Ichiro mampu menghafal seluruh denah gedung tersebut. Dalam kasus ini, Dr. Mariko dipercaya untuk menanganinya langsung. Setelah melakukan psikotes, dari tubuh Ichiro ditemukan bekas luka akibat ledakan maupun bekas luka bakar yang sudah lama. Akan tetapi, tidak ada gangguan mekanis pada otak Ichiro. Karena Mariko ingin membuktikan suatu hal, ia mencoba menusukkan peniti ke punggung Ichiro. Ternyata, Ichiro hanya diam saja seperti tidak merasakan hal apapun. Hal aneh lain yang ditemukan Mariko yaitu ketika Ichiro kembali untuk makan siang dan waktu dia ke toilet selalu tepat 1 jam setelah makan. Hal itu persis sama Ichiro lakukan setiap hari secara konsisten, yang padahal tidak ada jam di dalam sel maupun di ruangan itu. Seakan-akan tubuh Ichiro memiliki penunjuk waktu yang sangat akurat. Adegan berpindah ke markas sepasang gadis pelaku bom berantai yang ternyata merekalah orang yang berhadapan dengan Ichiro. Mereka berhasil kabur saat polisi datang. Pimpinannya bernama Midorikawa dan hanya memiliki seorang rekan bernama Yura. Karena menganggap Ichiro memiliki kesamaan dengan dirinya, maka Midorikawa berencana membawanya kabur dari tahanan. Esok harinya, seorang perawat mencoba menyusup masuk ke ruangan Dr. Mariko. Kemudian, orang itu memasukkan sebuah penyadap ke dalam tas serta menduplikat kuncinya. Ternyata, orang yang menyamar sebagai perawat itu adalah Yura. Ketika Dr. Mariko mengantar Ichiro ke ruangannya, seorang remaja bernama Shimura datang menghampirinya.
Shimura merupakan pasien khusus yang ditangani oleh Mariko. Dan yang anehnya adalah, di situ mata Ichiro justru menatap tajam kepada Shimura, seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Karena merasa gugup, Shimura pun izin untuk pergi. Dokter Mariko agak terkejut sebab ini pertama kalinya melihat Ichiro tertarik pada suatu hal. Untuk memeriksa latar belakang Ichiro, Dokter Mariko pergi mencari informasi dengan menemui seorang dokter senior bernama Aizawa. Kemungkinan Dokter Aizawa pernah merawat Ichiro sewaktu kecil. Ichiro adalah satu-satunya anak yang paling berbeda di antara anak seusianya. Ia hanya duduk sendiri di sudut seolah-olah ia adalah boneka yang terabaikan. Kedua orang tuanya meninggal setelah menjadi korban tabrak lari. Setiap harinya, Aizawa mengajarinya ke toilet di waktu yang sama. Ternyata butuh waktu sebulan sampai dia bisa melakukannya sendiri. Tapi itu hanya kalau dia diberikan instruksi saja. Walaupun begitu, menurut Aizawa, Ichiro sama sekali tidak memiliki kelainan otak sama sekali. Bahkan justru sebaliknya, kecerdasan otak Ichiro jauh lebih dari apa yang dibayangkan. Sebuah puzzle jigsaw yang akan membutuhkan waktu berhari-hari bagi orang normal untuk memecahkannya, bisa Ichiro selesaikan dalam beberapa jam saja. Setiap buku yang dibacanya, hanya dengan membolak-balikan halamannya saja, ia bisa mengingat setiap detail isinya dengan sempurna. Maka dari itu, Dr. Aizawa menyebutnya si manusia otak. Namun sayangnya, kakek Ichiro menggunakan kemampuan spesial Ichiro untuk memenuhi ambisinya. Semua itu akibat amarah dan dendam karena anak dan menantunya menjadi korban tabrak lari. Akhirnya, sang kakek melakukan sesuatu yang mengerikan. Sang kakek mulai mengajari Ichiro seni dalam membunuh. Ia ingin Ichiro memberantas kejahatan yang merajalela di dunia ini. Dan di suatu malam, impian kakeknya menjadi kenyataan. Saat itu terjadi peristiwa perampokan, di mana nyawa kakeknya terancam. Ichiro bahkan tidak merasakan sakit ketika si perampok menusuk tubuhnya menggunakan pisau. Ia akhirnya menghabisi nyawa si perampok dengan mencekiknya hingga tewas. Setelah kematian kakeknya, Ichiro menghilang dan sejak itu juga banyak penjahat-penjahat di kota ditemukan telah tewas tanpa diketahui siapa pelakunya. Kemungkinan itu semua adalah perbuatan Ichiro yang memilih memberikan keadilan dengan tangannya sendiri. Maka dari itu, detektif menyimpulkan kalau Ichiro bukanlah pelaku bom berantai ini, melainkan ia mencoba membunuh pelakunya. Sebelum Ichiro dibawa pergi kembali ke sel tahanan, Mariko bercerita pada Ichiro kalau 8 tahun yang lalu adiknya yang masih SD dibunuh dengan kondisi rambut dan alis dicukur habis. Ternyata pelakunya merupakan anak SMA bernama Shimura yang kemarin datang menghampirinya. Maka dari itu, seketika pandangan Ichiro berubah seakan ia menyadari sesuatu. Ketika di perjalanan, secara diam-diam, Ichiro membuka borgol menggunakan paperclip yang kemudian menodongkan pulpen ke rekan detektif di depannya. Ia meminta agar detektif segera menghentikan kendaraannya. Di saat yang sama, tiba-tiba dari arah luar, Midorikawa dan Yura datang untuk menjemput Ichiro. Mereka menembak polisi terdepan menggunakan crossbow yang menyebabkan kekacauan. Saat itu rupanya Ichiro dapat memperhitungkan penjahat yang akan menyerang mereka. Karena itulah ia menyuruh untuk menghentikan bis. Beberapa saat kemudian, Ichiro keluar dari bis dan langsung menembak Midorikawa. Akan tetapi, Yura dengan sigap melindungi dengan tubuhnya. Sebelum mati, Yura mengaktifkan bom di anak panah yang ia tembakkan sebelumnya dan mengakibatkan mobil-mobil di sekitar ikut meledak. Midorikawa pun akhirnya berhasil melarikan diri setelah menimbulkan kekacauan di tempat itu. Esok harinya, di rumah sakit ketika Dokter Mariko sedang berkaca, tiba-tiba dari belakang ia disergap oleh Midorikawa dan kemudian membiusnya.
Listrik di rumah sakit pun padam total dan serangkaian bom diledakkan secara beruntun yang menyebabkan hancurnya fasilitas di rumah sakit. Ketika Dr. Mariko tersadar, ia melihat tubuhnya telah dipasangi bom waktu. Semua ini dilakukan oleh Midorikawa karena ia tahu kalau Ichiro akan datang untuk menghentikannya. Sebelum itu, bom telah dipasang oleh Midorikawa ke seluruh penjuru rumah sakit melalui saluran pipa. Akhirnya, Ichiro yang datang memperingatkan detektif untuk tidak berada dekat dengan ruang kendali karena akan berbahaya. Namun, detektif tidak peduli dengan perkataan Ichiro sebab ia percaya pada rekannya Kuroda yang merupakan spesialis penjinak bom. Lalu, dengan menggunakan ponselnya Dr. Mariko, Midorikawa menelpon detektif untuk menyuruhnya pergi ke lantai 8 gedung utama bersama Ichiro. Ternyata, di sana rekan si detektif telah diikat dan juga dipasangi bom waktu di tubuhnya. Midorikawa mengatakan, jika mereka ingin selamat, maka detektif harus membunuh Ichiro. Di tempat lain, Kuroda yang baru saja menonaktifkan sistem kontrol utama tidak bisa menyelamatkan diri ketika bom di ruangan tersebut meledak. Detektif tidak menyangka kalau peringatan dari Ichiro tadi menjadi kenyataan. Merasa tidak ada pilihan lain, detektif pun terpaksa menyerang Ichiro dan pertarungan antara mereka berdua tidak dapat terelakkan. Sementara itu, rekannya yang sudah pasrah dan karena tidak ingin lagi melihat ada korban berjatuhan, akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan dirinya. Dan seketika, bom di tubuhnya meledak. Ia pun tewas secara mengenaskan. Kepolisian mengirimkan pasukan khusus dan menemukan lokasi Midorikawa yang berada di ruang bedah. Namun saat mereka akan memasuki ruangan, ternyata jebakan telah dipasang yang membuat seluruh pasukan itu turut menjadi korban. Sementara itu, Ichiro memilih mengikuti jejak tetesan darah di lantai dan benar saja di sana ia akhirnya berhadapan dengan Midorikawa yang menyandera Dr. Mariko. Tanpa rasa ragu dengan menggunakan mobil, Midorikawa tancap gas menabrak Ichiro dan membuatnya terpental. Ichiro yang tidak dapat merasakan sakit terus mencoba bangkit dan Midorikawa kembali menabraknya berulang kali. Ichiro hanya bisa memandangi Dr. Mariko yang sedih melihat keadaannya. Namun, tubuh Ichiro sudah tidak sanggup bangkit lagi, walau otaknya memerintahkan untuk terus bertahan. Tepat saat Midorikawa akan kembali menabraknya, seketika Dr. Mariko menarik handle rem untuk menyelamatkan Ichiro. Mendapat sedikit kesempatan, hanya dengan menggunakan tangan kosong, ia memecahkan kaca mobil kemudian menyeret keluar Midorikawa yang sudah tidak berdaya. Di saat Ichiro mencekik dan berniat menghabisi nyawanya, namun tiba-tiba Dr. Mariko menghentikannya. Ia tidak ingin Ichiro membunuh siapapun lagi karena baginya Ichiro bukan terlahir untuk menjadi seorang pembunuh. Melihat Ichiro lengah, Midorikawa berniat mengaktifkan bom di tubuh Dr. Mariko. Tapi tiba-tiba tembakan dari detektif menghujam tubuh Midorikawa dan ia pun tewas seketika. Setelah semua peristiwa yang terjadi, akhirnya detektif membiarkan Ichiro pergi. Beberapa hari kemudian, terlihat Shimura yang sedang berjalan pulang dengan diikuti oleh seseorang dari belakangnya. Di sisi lain, Dr. Mariko mendapat sebuah pesan dari Ichiro yang mengatakan kalau ia akan mengakhiri hidup Shimura. Mengetahui hal itu, Mariko pun bergegas menuju ke rumah Shimura. Di sana, ia terkejut saat melihat Shimura yang telah tewas terbaring. Namun di saat yang sama, Mariko mendengar suara dari arah toilet yang mengalihkan pandangannya. Ternyata, di dalam sana Mariko menemukan seorang anak yang akan dijadikan korban oleh Shimura.
Dan andai saja Ichiro tidak membunuh Shimura pada saat itu, maka anak tersebut akan bernasib sama buruknya dengan adik Mariko. Sehari kemudian, Mariko kembali mendapat telepon dari Ichiro. Mariko penasaran bagaimana Ichiro bisa tahu kalau Shimura akan mengulangi kejahatannya. Ternyata di pertemuan mereka sebelumnya, Ichiro melihat ada bekas gigitan yang masih baru di lengan Shimura. Menurut Ichiro, sejak dari awal, Shimura telah memperalat dokter Mariko agar bisa bebas. Ichiro berkata kalau ia menghabisi nyawa Shimura demi Mariko karena Mariko lah satu-satunya orang yang pernah meneteskan air mata untuknya. Karena itulah ia berterima kasih dan untuk pertama kalinya Mariko bisa melihat Ichiro yang tersenyum tulus ke arahnya. Oke deh people, makasih buat yang udah nonton. Pantengin terus channel Rehata Film dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.